warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab 4 yaitu risk assessment yang kedua. 4.1 Audit risk atau resiko audit. Resiko audit itu sendiri adalah resiko di mana auditor ini menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan disalah-sajikan secara material. Dan secara sederhananya itu, resiko audit adalah resiko bahwa seorang auditor akan menerbitkan pernyataan wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan dengan salah saji, yang artinya seorang audit ini melaporkan bahwa laporan keuangan menurut mereka adalah benar dan wajar apabila terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan, di mana risiko signifikan itu adalah risiko material yang dapat teridentifikasi dan dinilai kesalahan penyajian yang menurut pertimbangan auditor perlu dengan pertimbangan audit yang khusus. Dan pada risiko audit ini ada dua tahapan. Yang pertama yaitu penilaian risiko audit melibatkan identifikasi akun dan asersi terkait paling berisiko untuk salah saji material. Dan maksud asersi itu sendiri adalah pernyataan yang dibuat oleh manajemen tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan item yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan. Dan mereka ini membantu untuk memadu pengujian yang dilakukan oleh auditor. Dan tahapan yang kedua dalam penilaian risiko audit melibatkan memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal, di mana auditor ini tertarik pada klien mereka yang memiliki pengendalian yang dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan penyajian material untuk setiap akun dan aksesi terkait yang diidentifikasi. Dan dari kedua tahapan yang tadi, auditor itu akan menilai apakah klien mereka itu memiliki kendali untuk mengurangi resiko bahwa inventaris dapat dicuri, dan pada akhirnya auditor ini akan merencanakan untuk melakukan pengujian rinci dari setiap akun yang diidentifikasi sejauh yang diperlukan. Dan penilaian ini akan bergantung pada risiko akun yang dinilai dan asersi terkait dan efektivitas sistem pengendalian internal yang dianggap. Dan pada 4.1.1 ada model risiko audit dan komponen, di mana risiko salah saji material ada pada tingkat laporan keuangan, dan laporan keuangan ini mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Kemudian ada pada tingkat asersi, di mana mengacu pada risiko yang mempengaruhi golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan. Pada risiko salah saji material pada tingkat asersi itu terdiri dari dua risiko. Yang pertama ada risiko inher dan risiko kontrol. Risiko inher ini kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi. Dan risiko pengendali, ini risiko sistem pengendali internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu. Dan secara bersama-sama itu, auditor itu harus mengidentifikasi karakteristik klien yang mendapatkan laporan keuangannya pada risiko salah saji material atau risiko yang melekat, dan menentukan apakah pengendalian yang dirancang untuk membatasi risiko tersebut ada dan apakah efektif, seperti itu. Dan selanjutnya ada risiko deteksi. Risiko deteksi ini adalah bahwa prosedur pengujian auditor ini tidak akan efektif dalam mendeteksi salah saji material. Dan tidak mungkin untuk risiko deteksi ini untuk menjadi 0 gitu. Ditetapkan pada tingkat yang memungkinkan auditor yang rendah untuk menginginkan risiko kesalahan penyajian material klien. Dan di situ ada disajikan dalam model hubungan antara komponennya, menyatakan bahwa di mana AR itu ada, di situ ada rumusnya kan ya. Dan AR itu adalah risiko audit, IR itu inher risiko melekat itu, dan CR itu kontrol risiko, DR-nya itu risiko pendeteksi, di mana AR sama dengan F dikali IR, CR, DR, seperti itu. Selanjutnya, di situ auditor itu
akan merencanakan dan melaksanakan audit mereka untuk menahan resiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Dan jika resiko inherent dan kontrol auditor ini akan menetapkan resiko deteksi yang rendah untuk dipertahankan resiko audit yang rendah itu, maka contohnya ada di situ, yaitu di situ dia itu resiko melekatnya itu akan tinggi, kontrolnya tinggi, maka di situ deteksinya dia akan rendah seperti itu. Dan hubungan terbalik antara resiko salah saji material inherent dan mengalami hubungan dan resiko deteksi itu ditetapkan oleh auditor. Sebaliknya, jika resiko inherent dan pengendalian rendah, maka auditor itu akan menetapkan resiko deteksinya tinggi, seperti yang contoh pada gambar 4.2. Dan ada pun juga cara lain untuk melihat resiko audit yang dengan menyoroti peran resiko deteksi, yang merupakan elemen yang dapat diubah auditor sebagai respon terhadap resiko salah saji material klien mereka, di mana DR itu resiko deteksi, AR audit resiko, dan RMM itu resiko salah saji material, di mana DR sama dengan AR dibagi RMM. Dan pada 4.2 ada materiality atau materialitas, di mana dia itu digunakan untuk mengacu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Dan informasi itu akan dianggap material jika berdampak pada proses pengembangan keputusan penggunaan laporan keuangan. Dan sebelum menjelaskan bagaimana auditor itu sampai pada penilaian materialitas awal mereka, maka penting untuk kita untuk membedakan antara pertimbangan kualitatif dan kuantitatif material. Pada 4.2.1 terdapat kualitatif and quantitative materiality atau material kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk membedakannya itu di situ ada jika suatu barang yang dianggap material itu karena sifatnya itu dia disebut material secara kualitatif, dan sedangkan jika suatu barang yang dianggap material karena besarnya maka dianggap sebagai material kuantitatif. Dan di situ ada faktor material kualitatif. Faktor ini dianggap material secara kualitatif jika dia mempengaruhi proses pengambilan keputusan penggunaan karena alasan selain besarnya pengungkapan dan catatan atas laporan keuangan diperiksa oleh auditor untuk memastikan bahwa secara akurat itu mencerminkan bahwa pemahaman auditor tentang klien mereka. Dan yang selanjutnya ada faktor materialitas kuantitatif. Info ini akan dianggap material secara kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Auditor ini akan menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada materialitas perencanaan yang tepat untuk setiap klien. Dan selanjutnya ada 4.2.2, yaitu mengatur materialitas. Dan saat menetapkan itu, auditor itu akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci dan tetap memperhatikan penggunaan utama laporan keuangan itu. Dan untuk perusahaan yang terdaftar itu pengguna utama adalah pemegang sahamnya, dan jika usaha perusahaan itu tidak terdaftar, maka pengguna utama umumnya itu adalah pemiliknya atau pemberi pinjaman utama dana tersebut. Dan auditor itu memiliki variasi dalam metode mereka yang digunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. Dan saat memilih basis yang sesuai ini, auditor dapat memilih item dari neraca atau laporan laba rugi. Dan neraca itu umumnya total aset atau ekuitas. Basis laporan laba rugi itu umumnya laba sebelum pajak dan pendapatan laba kotor. Laba sebelum pajak ini tidak akan digunakan sebagai dasar ketika klien berada dalam posisi rugi dan laba yang bervariasi dari 1 tahun ke tahun berikutnya.
Dan sebagai aturan praktisnya, jika barang yang 10% lebih besar dari laba saham pajak dia dianggap material. Dan jika barang yang kurang dari 5% dari keuntungan sebelum pajak, maka dia dianggap tidak material, seperti itu. Dan pada 4.3 ada strategi audit. Strategi audit ini dia bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal auditor, yaitu penilaian risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan. Dan di situ ada gambar pada 4.3, di mana risiko inherent dan pengendalian dinilai tinggi. Pada gambar 4.3 itu, risiko salah saji material dinilai tinggi dan auditor akan menetapkan risiko deteksi serendah mungkin untuk menjaga risiko audit pada tingkat yang dapat diterima. Dan dengan menilai risiko pengendalian setinggi-tingginya, maka auditor ini akan mengadopsi pendekatan yang dominan substantif. Dan jika penilaian internal klien tidak ada, maka tidak akan efektif dalam memitigasi risiko inherent yang teridentifikasi itu. Sebaliknya, jika auditor ini meningkatkan tingkat ketergantungannya pada prosedur substantif terperinci yang melibatkan pengujian intensif atas saldo akhir tahun dan transaksi sepanjang tahun. Dan pada tabel berikut 4.1 itu contoh menilai risiko pengendalian serendah-rendahnya. Auditor ini akan memperoleh pemahaman terperinci tentang sistem pengendalian internal klien untuk mengendalikan sistem tersebut, untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi salah saji material. Pada 4.4 terdapat pendekatan klien untuk mengukur kinerja, di mana dia itu digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang klien, melibatkan pembelajaran bagaimana klien ini mengukur kinerjanya sendiri, dan indikator kinerja utama KPI yang digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerja auditor tentang akun yang menjadi fokus klien saat menyusun laporan keuangannya dan akun mana yang berpotensi berisiko salah saji material. Dan beberapa KPI ini umum bagi banyak klien seperti laba atas aset dan laba atas dana pemegang saham. Itu sangat penting bagi auditor untuk memahami KPI yang paling dikhawatirkan klien pada tahun tersebut. Dan sehingga itu audit itu dapat direncanakan di sekitar akun relevan. Dan sama seperti bisnis yang mengubah fokusnya, KPI ini berubah untuk memantau bisnis mencapai tujuan yang baru, seperti itu. Pada 4.4.1 terdapat profitabilitas, yaitu umum bagi perusahaan untuk yang digunakan untuk mengukur profitabilitas, menilai kinerja mereka dan staf senior mereka. Dan perusahaan ini akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun itu. Perusahaan besar pun ini akan membandingkan pendapatan yang diperoleh antara divisi untuk menyoroti kinerja karyawan tersebut itu sudah baik apa buruk, seperti itu. Dan perbandingan antara divisi ini dia itu digunakan untuk menilai seberapa baik manajer divisi dalam pengendalian biaya dan adapun rasio harga pendapatan atau PE, di mana harga saham ini dia dibagi dengan pendapatan per saham. Ini untuk menunjukkan seberapa banyak sih pemegang saham bersedia membayar per dolar perusahaan itu. Dan pada 4.4.2 ada likuiditas. Likuiditas ini
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki kas untuk membayar utangnya saat jatuh tempo. Dan jika dia ini tidak memenuhi kewajiban dia, maka sebuah perusahaan itu akan dilikuiditas, dan perusahaan ini memerlukan uang tunai untuk membayar gaji-gaji karyawannya itu, tagihan utilitasnya itu, dan tagihan pemasukan pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan dividen kepada pemegang saham itu, dan sebagainya seperti itu. Dan dalam jangka panjang itu perusahaan akan membutuhkan uang tunai, tetap membutuhkan uang tunai gitu untuk membayar hutang jangka panjang dan memerlukan dan melakukan investasi modal kembali. Dan kemudian auditor itu akan mendapatkan pemahaman yang lebih tentang akun yang berpotensi beresiko salah saji material untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Pada 4.5 ada prosedur analisis. Prosedur analisis ini sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan bukan keuangan. Dan selama penilaian fase resiko ini, prosedur analisis itu digunakan untuk membantu dalam proses identifikasi resiko. Dan fase respon resiko ini adalah metode yang efisiensi untuk memperkirakan saldo akun. Prosedur analisis itu dia mencakup perbandingan sederhana, mencakup tentang perbandingan sederhana, analisis tren, analisis ukuran umum, dan analisis rasio. Adapun pada 4.5.1 yaitu perbandingan, di mana perbandingan sederhana ini dia dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan yang digunakan ketika membandingkan saldo akun dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Apakah perubahan itu signifikan, dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor itu. Dan pada 4.5.2 ada analisis tren, di mana perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun dari tahun-tahun berikutnya dari dasar tersebut, memungkinkan bahwa auditor itu akan dapat terapresiasi tentang perkembangan seiring waktu. Dan saat melakukan analisis tren itu penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan signifikan dalam faktor ekonomi secara luas seperti resesi yang dapat mempengaruhi interpretasi terhadap tren. Pada 4.5.3 ada analisis ukuran umum. Dia itu atau analisis vertikal, ya, bisa disebut analisis vertikal. Dia itu melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris. Dalam neraca item baris itu dia digunakan umumnya adalah total aset dalam laba rugi. Garis barang yang digunakan itu umumnya penjualan atau pendapatan itu dengan menyiapkan akun ukuran umum selama beberapa tahun. Auditor itu akan dapat melacak kontribusi relatif dari berbagai akun sepanjang waktu. Selanjutnya pada 4.5.4 ada analisis rasio. Nah, analisis rasio ini dia harus dilakukan untuk menilai hubungan antara berbagai saldo akun laporan keuangan dan auditor itu akan menghitung rasio profit. Di situ dia itu akan menghitung rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Yang pertama ada rasio profitabilitas, di mana di situ itu dia perusahaan itu akan menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang diperlukan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lain, dan mendanai ekspansi masa depan. Rasio profitabilitas ini dia mencakup margin laba kotor, di mana dia menunjukkan barang memiliki markup yang cukup atas barang yang dijual untuk membayar biaya lain. Dan ada yang selanjutnya margin laba. Dia menunjukkan profitabilitas perusahaan setelah memperhitungkan semua biaya operasional. Kemudian pengembalian aset atau ROA.
atau ROA yang kemampuan itu dia untuk menghasilkan pendapatan dari investasi rata-rata dalam total aset. Dan yang terakhir pada profitabilitas itu dia ada ROE, yaitu pengembalian ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan pendapatan dari dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Dan yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu dia memenuhi kewajiban hutangnya. Jika tidak dapat membayar hutang itu, ketika jatuh tempo, maka mereka itu akan kehilangan karyawan kuncinya mereka seperti itu, dan pemasok dapat menolak untuk memasukkan barang yang dari pemberian pinjaman dapat menarik kembali dana yang dipinjam. Rasio dalam rasio itu dia terdapat mencakup rasio lancar, di mana rasio lancar itu menunjukkan seberapa baik aset itu lancar untuk menutupi kewajiban lancarnya. Yang selanjutnya adalah rasio liquid. Seberapa aset liquid itu termasuk kas, investasi jangka pendek, dan piutang itu telah menutup dibayar tunai untuk menutupi kewajiban lancar itu. Dan selanjutnya ada perputaran perusahaan, mengukur berapa kali perusahaan menjual persediaannya dalam setahun. Dan selanjutnya ada perputaran piutang, mengukur berapa kali dalam setahun perusahaan itu mengumpulkan uang tunai dari debiturnya. Dan yang ketiga ada rasio solvabilitas. Dia itu digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Dan rasio solvabilitas ini dia memiliki perspektif jangka panjang yang umum, rasio hutang terhadap ekuitas dan bunga yang diperoleh. Di situ itu rasio hutang terhadap ekuitas itu dia menunjukkan proporsi relatif dari total aset yang didanai oleh hutang relatif terhadap ekuitas, dan waktu bunga yang diperoleh mengukur kemampuan pendapatan untuk menutupi pembayaran bunga. Gitu. Dan yang ke-4.5.5 ada prosedur analitik lainnya, di mana dia itu lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Dan pada itu dia ada program komputer di mana dia itu digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci data klien, seperti info yang terdapat dalam buku besar dan jurnal mereka. Dan yang selanjutnya pada 4.5.6 ada faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitis. Dan ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik itu adalah keandalan data klien. Dalam hal ini, auditor itu perlu menyajikan kembali data laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan metode akuntansi saat ini sebelum melakukan perbandingan. Tetapi jika hasil masa lalu yang tidak diaudit itu, maka hasil yang dianggap itu kurang dapat diandalkan untuk tujuan perbandingan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kurangnya dalam materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.